Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten ini saya akan mengetengahkan yaitu sebuah ramalan atau mungkin bukan ramalan ya, lebih tepatnya mungkin prediksi di tahun 2025 mendatang. Prediksi ini mungkin sedikit beda dengan orang-orang indigo ataupun paranormal yang lainnya karena prediksi ini hanya bersifat global, tidak merujuk kepada personal ataupun kepada seseorang. Prediksi ini berdasarkan ilmu falak yang telah ditulis oleh para ulama, para kiai ahli hikmah di zaman dulu sejak mungkin ratusan tahun yang lalu. Perhitungannya itu pun menggunakan tahun Hijriah, jadi tidak menggunakan tahun Masehi. Maka dari itu, ramalan ataupun prediksi ini yaitu sudah berjalan beberapa bulan. Dimulainya itu pada bulan Juli 2024 kemarin. Dan nanti prediksi ini akan berakhir di bulan Juni tahun 2025 mendatang. Karena memang perhitungan tahun Hijriah atau tahun Islam itu berdasarkan peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari seperti kalender-kalender pada umumnya yang kita gunakan. Tahun 2025 itu dalam perhitungan kalender Hijriah itu jatuh di tahun 1446 Hijriah, yaitu jatuh pada hari Senin Legi dengan laku Ars Papat, yaitu Neptunnya kalau dihitung itu ada 9. Julukan untuk tahun ini adalah Somo Wercito, artinya adalah tahun cacing. Khodam yang menguasainya untuk golongan langit ya, khodam golongan atas itu adalah malaikat Jibril. Kemudian untuk khodam golongan bawah itu adalah Abiyat. Semua itu dalam naungan Sir Al-Qamar atau Sir Rembulan. Ramalan prediksi. Nah, saya akan uraikan detail satu demi satu naskah ramalan yang sudah saya tampilkan tadi. Oh iya, naskah tadi itu saya petik itu dari tulisan beliau Kiai Anwar. Beliau ini merupakan salah satu Kiai Nusantara yang mungkin jarang sekali dikenal orang, jarang sekali kita temui. Apalagi di medsos itu tidak ada sama sekali Kiai Anwar ini. Karena memang ya Kiai Anwar itu tidak terlalu berkecimpung ataupun menulis karya-karya dalam bidang umum, mungkin seperti fikih, akidah, tafsir, dan lain sebagainya. Juga Kiai Anwar tidak mengisi ceramah-ceramah secara umum. Prediksi pertama, anuduhake baguse pemerintah. Maksudnya bahwa di tahun 2025 itu pemerintah kita sangat bagus sekali kinerjanya. Banyak program-program yang mungkin dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat. Para koruptor itu ditangkap dan ditindak tegas. Negara asing pun itu mungkin akan segan terhadap Nusantara kita Indonesia ini. Namun begitu, yang namanya dunia politik itu pasti ada lawan-lawan politik yang akan menjatuhkan kepemerintahan. Mereka itu menjatuhkan dengan segala cara. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang bijak itu jangan sampai ikut-ikutan menjadi provokator untuk menjatuhkan pemerintahan kita yang sah, yang sudah dipilih melalui pemilu kemarin. Kita tahu ya, banyak sekali buzzer-buzzer politik yang berseliweran di medsos. Mereka itu akan mencari celah kesalahan pemerintah. Kemudian setelah ketemu kesalahan itu ya, kesalahan sedikit pun itu akan diberitakan besar-besaran agar pemerintah kita terkesan kacau balau, terkesan tidak pro rakyat seperti itu. Tentu saja kita itu harus maklum yang namanya pemerintah itu kan juga manusia dan tentu itu juga ada kesalahannya. Yang terpenting kita rakyat itu selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan tersebut, namun bukan untuk menjadi provokator sehingga negara ini menjadi jatuh ataupun chaos. Prediksi kedua, wektune udan bengawan-bengawan deres miline. Di tahun 2025 curah hujan itu sangat tinggi sehingga sungai-sungai mengalir dengan cukup deras. Maka dari itu potensi untuk banjir itu sangatlah besar, apalagi ya di kota-kota yang letaknya di pinggir sungai, di mana mungkin zaman sekarang resapan-resapan air juga sangat kurang sekali. Terus kemudian perlu menyiapkan sedini mungkin kalau nanti air sungai tersebut itu meluap karena adanya curah hujan yang cukup tinggi tersebut. Waspadai juga itu di daerah-daerah perbukitan. Biasanya kalau curah hujan tinggi di daerah-daerah perbukitan ini sangat rawan sekali untuk longsor.
Hal itu karena ya kita tahu sendiri bahwa banyak pohon-pohon itu yang ditebang tanpa memperhatikan usia dari pohon itu dan juga tidak diganti dengan tanaman pohon baru lagi. Mereka membuat villa-villa di atas gunung ataupun di dekat bukit-bukit seperti itu. Sehingga mungkin itu menyebabkan resapan air kurang, terus kemudian pohon-pohon itu tidak bisa menahan debit air yang mengalir dari atas sehingga tanah tersebut itu akan ikut longsor. Prediksi ketiga, ono ing sakjerone tampane taun gandum lan beras waktu panen. Banjur regane mundhak mulai wulan Kahik sampai wulan Barmudah. Maksudnya itu nanti di awal tahun adalah waktu panen gandum dan beras. Kalau di kita ya mungkin panen beras, tapi kalau di negara lain ya mungkin gandum. Kemudian harga panen tersebut itu naik kira-kira ya di bulan Kahik, itu di bulan Januari sampai dengan Mei, kira-kira seperti itu. Hal ini menggambarkan mungkin kemakmuran bagi para petani ya, mungkin. Ya, tapi itu semua tergantung dari pemerintah dalam mengelola perekonomian itu sendiri. Semoga naiknya itu nggak terlalu tinggi ya, jadi kita masih bisa menikmati hasil panen dari negara kita sendiri. Atau mungkin pemerintah itu harus ketat sehingga tidak ada manipulasi dalam perekonomian tersebut. Prediksi keempat, uga minyak lan kain podo mundhak regane nganti wekasane taun. Artinya itu minyak ya, minyak di sini mungkin bisa minyak bumi atau minyak goreng ya. Minyak bumi yaitu mungkin bahan bakar ya, bahan bakar itu akan naik. Juga nanti kain harganya juga akan naik. Hal ini sampai akhir tahun perkiraannya seperti itu. Industri minyak dan garmen ini mungkin siap-siap ada keuntungan mungkin dari naiknya harga-harga tersebut, atau mungkin malah ada sebab-sebab tertentu hingga harga-harga itu pada naik. Wallahu alam, saya sendiri juga tidak tahu. Nanti bisa kita analisa bareng-bareng ya, kita lihat bagaimana kondisi perekonomian terutama tentang harga-harga minyak ataupun kain di tahun 2025 mendatang. Prediksi kelima, sakjerone tahun iku ono rundingan pemerintah. Maksudnya di tahun 2025 nanti pemerintah itu akan mengadakan sebuah rapat atau musyawarah besar-besaran, yang mana mungkin ya itu ada masalah negara yang cukup urgen sehingga butuh revisi undang-undang ataupun membuat undang-undang baru. Atau malah mungkin ada konflik besar ya, akan ada konflik besar yang akan membuat negara itu sedikit goyah. Jadi para wakil-wakil kita di kepemerintahan itu akan mengadakan rapat besar-besaran untuk membahas hal itu semua, atau juga bisa membahas tentang isu-isu internasional. Prediksi 6, dene hawa ora pati adem, akeh banyu susu nanging wekasan tahun ono penyakit. Artinya itu udara tidak begitu dingin di tahun 2025 nanti. Mungkin kalau negara lain yang ada musim dingin ya mungkin beda lah dengan tahun-tahun yang lalu. Kemudian banyak air susu. Ini maksudnya saya juga agak sedikit bingung. Mungkin saja banyak susu-susu yang dihasilkan dari ternak. Jadi mereka para peternak itu panen susu yang sangat melimpah. Nah, di sini peran pemerintah juga sangat penting sekali, terutama memanfaatkan susu-susu dari hasil kita ya, hasil lokal kita di Nusantara ini. Jangan sampai malah impor susu dari luar negeri. Kemudian di akhir tahun itu juga harus waspada karena akan ada wabah penyakit. Entah itu wabah baru atau wabah yang lama itu akan berjangkit kembali. Yang terpenting kita harus mencegahnya, yaitu kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Jangan lupa untuk selalu berolahraga dan juga menjaga pola makan. Nah, itu tadi adalah 6 prediksi atau ramalan yang bisa saya jelaskan. Itu adalah gambaran umum saja sih ya. Jadi sebenarnya itu juga nggak begitu penting. Ya mungkin bisa dijadikan saja sebagai hiburan, nggak usah terlalu dipikirkan. Oh ya, mungkin bagi Anda yang ingin tahu doa ataupun dzikir apa yang cocok dan ingin memesan azimat rajahnya ya, khususnya untuk di tahun 2025 ini, nanti bisa langsung hubungi admin. Doa dan azimat raja ini fungsinya adalah untuk keberkahan dan juga menjaga diri
terkhusus untuk 1 tahun ke depan. Tentu tujuannya agar bisnisnya itu lancar, kemudian nggak ada halangan, keuangan tidak memburuk, terlindungi dari bencana, dan lain sebagainya. Nah, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Pati Nur Alam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.